Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hafal. Sekarang kita memasuki bab ke-15. Masih dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Episode yang lalu Bapak mengkisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun hanya dakwahnya saja, bukan usianya. Sedangkan usia Nabi Nuh alaihissalam adalah 1400 tahun. Selama 950 tahun berdakwah, Nuh alaihissalam tidak pernah menyerah, apalagi berputus asa. Ia berdakwah siang dan malam selama 950 tahun. Setelah 950 tahun berdakwah, Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa pengikutnya tidak akan bertambah. Pengikutnya yang hanya 80 orang tidak akan pernah menjadi 81 orang. Jadi jika Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah kepada kaumnya, maka dakwahnya akan sia-sia. Tidak ada lagi orang yang kafir akan bertaubat dan menjadi beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Allah memang tidak memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk berhenti berdakwah, tetapi dengan turunnya wahyu tersebut, jelaslah kalau ia teruskan dakwahnya, maka dakwahnya akan sia-sia. Kemudian Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nuh bila tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Innaka in tadarhum yubillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara." Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka pun hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tadzil zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Inti dari doa Nabi Nuh alaihissalam adalah binasakanlah seluruh orang kafir, jangan sisakan mereka dari muka bumi. Jika mereka tidak dibinasakan, mereka akan menyesatkan umat yang sudah beriman. Janganlah tambah kepada orang-orang kafir itu selain kehancuran. Itulah doa Nabi Nuh alaihissalam yang gak keras dan ekstrim. Bayangkan, selama 950 tahun berdakwah, hasilnya hanya 80 pengikut. Perjuangan yang sangat berat. Tetapi Nuh alaihissalam adalah seorang rasul. Tidak semestinya seorang rasul berdoa seperti itu. Nanti pada hari kiamat, anak-anak Adam akan mengalami kesusahan di padang mahsyar. Anak-anak Adam akan mencari seorang yang dapat meminta syafaat kepada Allah agar kesusahan di padang mahsyar ini Allah mudahkan. Manusia pertama yang mereka cari adalah Nabi Adam alaihissalam.
Setelah bertemu, mereka berkata, "Ya Adam, mintalah syafaat kepada Allah agar urusan kami ini dimudahkan." Nabi Adam alaihissalam tidak dapat memenuhi permintaan itu karena Nabi Adam alaihissalam pernah bersalah karena ia pernah memakan yang Allah haramkan untuknya, yang menyebabkan diturunkan ia ke bumi. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Nafsi, nafsi, sesungguhnya aku juga pernah melanggar perintah Allah. Pergilah pada Nuh." Kemudian anak-anak Adam beralih kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Ya Nuh, mintalah syafaat kepada Allah agar urusan kami ini dimudahkan." Ternyata Nabi Nuh alaihissalam juga tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dikarenakan ia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh orang-orang yang tidak beriman dibinasakan. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Nafsi, nafsi, sesungguhnya aku termasuk orang yang pernah melanggar perintah Allah. Pergilah kepada Ibrahim." Itulah dampak dari doanya, sehingga Nuh alaihissalam tidak dapat memenuhi permintaan anak-anak Adam. Allah mendengar doa Nabi Nuh alaihissalam dan mengabulkannya. Allah pun berfirman, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahayna wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Pembuatan bahtera haruslah sempurna. Jika tidak sempurna, maka bahtera akan tenggelam. Maka Allah mengutus Jibril alaihissalam sebagai arsitek dan supervisor pembuatan bahtera. Membuat bahtera juga sebuah ujian. Nuh alaihissalam tidak mempunyai pengetahuan dalam pembuatan bahtera. Kesulitan pertama adalah Nuh alaihissalam tidak diperkenankan untuk mengambil kayu dari pohon yang ada, tetapi Nuh alaihissalam harus menanam pohon terlebih dahulu. Ia harus menunggu hingga pohon yang ia tanam menjadi besar dan layak ditebang. Ada yang meriwayatkan bahwa jenis pohon yang ada di daerah Nabi Nuh alaihissalam tidak cocok untuk bahan pembuatan bahtera. Maka Jibril alaihissalam memberikan bibit pohon khusus untuk bahan pembuatan bahtera. Dari proses pembibitan hingga bahtera siap digunakan, waktu yang dihabiskan adalah 100 tahun. Selama proyek berlangsung, banyak masyarakat yang hilir mudik melintasi lokasi proyek. Mereka melihat Nabi Nuh alaihissalam sedang membuat bahtera, padahal mereka tinggal di daerah dataran tinggi. Tentu saja itu adalah hal yang aneh. Mereka mengira bahwa Nuh alaihissalam sudah tidak waras. Orang-orang kafir itu pun mulai mengejek dan mentertawakannya. Dulu mengaku sebagai utusan Tuhan, kini membuat bahtera di pegunungan. Nuh sudah gila. Hahaha. Seandainya Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera di daerah pantai atau tempat yang berdekatan dengan sungai, itu adalah hal yang wajar. Tetapi Nuh alaihissalam membuat bahtera di dataran tinggi, tempat yang tidak mungkin tergenang oleh air. Mereka mengira Nuh alaihissalam sudah tidak waras. Kini Nuh alaihissalam tidak diam sewaktu diejek, ia pun membalas. Qala in tasakharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'ti 'adzabun yukhzihi wa yakhillu 'alaihi 'adzabun muqim." Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Allah menyuruh untuk membangun bahtera. Tentu saja Nuh alaihissalam sudah tahu maksudnya bahwa satu hari nanti pasti akan terjadi bencana banjir. Pastilah bahtera akan menyelamatkan dirinya dan pengikutnya. Dan Nuh alaihissalam juga meyakini bahwa orang-orang yang tidak menaiki bahtera akan Allah tenggelamkan. Panjang bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah 300 hasta. Satu hasta sama dengan satu lengan. Yang jadi pertanyaan, dengan siapakah yang menjadi patokan ukuran? Dengan Nabi Nuh alaihissalam kah atau hasta pada zaman sekarang ini? Lebar bahtera adalah 50 hasta. Tinggi bahtera adalah 60 hasta.
Jumlah dek yang ada di kapal adalah 3 dek atau 3 lantai. Setiap dek mempunyai 1 pintu. Dek pertama dipergunakan untuk manusia, dek kedua untuk burung, dan dek ketiga untuk binatang darat. Posisi paling atas bahtera tidak seperti kapal umumnya. Biasanya posisi paling atas adalah atap. Tetapi bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam atasnya tertutup seperti bagian paling bawah kapal, agak melengkung. Kegigihan Nabi Nuh alaihissalam membangun bahtera sama dengan kegigihannya dalam berdakwah, bekerja siang dan malam. Apakah Nuh alaihissalam tahu kapankah terjadinya banjir? Apakah Allah sudah memberitahukan sebelumnya? Tidak. Nuh alaihissalam tidak tahu dan Allah tidak pernah memberitahukan kapan terjadinya banjir. Tetapi Allah sudah memberitahukan tanda-tandanya. Begitu juga dengan hari kiamat. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Jibril alaihissalam tidak tahu. Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu. Tetapi Allah memberitahukan tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda apakah yang Allah berikan kepada Nabi Nuh? Tandanya adalah jika air sudah memancar dari tungku dapur. Tungku adalah kompor yang terbuat dari tanah yang seharusnya kering. Jika tungku memancarkan air, berarti emergency. Itulah waktunya Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan pengikutnya dan segera menaiki bahtera. Waktu pengikut Nabi Nuh alaihissalam sedang berkumpul di dekat bahtera, Nabi Nuh alaihissalam melihat pemandangan yang menakjubkan. Ia melihat ternyata seluruh jenis hewan juga sedang berkumpul dan berbaris dalam 2 barisan yang panjang secara rapih dan teratur. Satu barisan terdiri dari segala jenis burung, satu barisan terdiri dari segala jenis hewan darat. Satu jenis hewan terdiri dari 2 ekor, jantan dan betina. Nuh alaihissalam kemudian membuka pintu bahtera. Setelah semua pintu terbuka, manusia dan hewan menaiki bahtera secara rapi dan teratur. Manusia di dek bawah, burung di dek kedua, hewan darat di dek ketiga. Yang sangat mengherankan bagi manusia adalah hewan-hewan yang biasanya buas. Pada hari itu mereka menjadi jinak dan penurut dan berbaris secara teratur menaiki bahtera. Bahtera hanya memiliki 3 pintu dan juga terbuat dari kayu. Bahtera tidak memiliki jendela untuk melihat keluar. Manusia yang berada di dalam bahtera tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di luar. Selama waktu evakuasi berlangsung, air sudah mulai naik. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam menutup pintu terakhir dari bahtera itu, Nuh alaihissalam melihat anaknya sedang berlari mencari perlindungan ke daerah yang lebih tinggi. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau ikut bersama dengan orang-orang yang kafir. Tetapi anaknya mengabaikannya dan menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindari aku dari air bah. Nuh kembali berkata, tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Setelah itu lombang datang dengan sangat tinggi, setinggi gunung, menelan anak Nabi Nuh alaihissalam yang tidak beriman. Nuh alaihissalam memohon kepada Allah sambil berkata, ya Rob, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Allah menjawab, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sangat buruk. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Nuh alaihissalam berkata kembali, ya Rob, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dan memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasih kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Nuh alaihissalam pun menutup pintu bahtera yang terakhir. Sekejap kemudian air pun turun dengan cara yang tidak biasa. Air yang turun bukan berupa hujan, tetapi air yang turun laksana air terjun. Dan air seperti itu ada di mana-mana, ibarat air yang tumpah dari langit. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir.
Lalu kami membukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Kami pun menjadikan bumi menyembuhkan banyak mata air. Maka berkumpullah semua air itu sehingga meluap dan menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. Dari bumi juga memancarkan air dengan sangat deras. Dahsyatnya sama dengan air yang turun dari langit. Sehingga air yang terkumpul dan menyatu menjadi gelombang yang sangat tinggi dan dengan sangat cepat menenggelamkan dataran tinggi tempat Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya tinggal. Dalam waktu yang tidak lama terjadilah banjir yang sangat luas. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam pun berlayar di tengah gelombang yang tingginya tinggi gunung. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibal. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Semua makhluk yang berada dalam bahtera Allah selamatkan. Sedangkan semua makhluk yang ada di darat semuanya Allah binasakan. Berapa lamakah Nabi Nuh alaihissalam berada di dalam bahtera? Ada yang meriwayatkan mereka selama 40 hari, ada yang meriwayatkan 6 bulan, Allahu a'lam. Akhirnya Allah memerintahkan bumi untuk menelan air yang ada di permukaan bumi dan memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan air. Matahari pun muncul menerangi bumi. Secara perlahan permukaan bumi kembali mengering. Setelah air surut, bahtera pun kandas di permukaan bumi. Tempat kandasnya bahtera adalah gunung Judi yang berada di Turki. Nabi Nuh tidak menyadari bahwa bahtera sudah berada di permukaan bumi. Itu disebabkan ia tidak dapat melihat kondisi di luar bahtera. Untuk mengetahui kondisi di luar, Nuh alaihissalam secara berkala melepas burung merpati keluar dari bahtera. Jika burung itu kembali dengan kaki yang basah, berarti di luar masih banjir dan masih turun hujan. Hingga pada suatu hari, burung merpati kembali ke bahtera dengan kaki yang kering. Nabi Nuh alaihissalam berkata, sepertinya kita sudah mendekati hari perjalanan. Dan beberapa hari kemudian, burung kembali dengan ranting pohon oliv yang menandakan bahwa air sudah tidak mengenai bumi lagi. Inilah waktu untuk turun dari kapal. Setelah mendapati burung merpati membawa ranting pohon oliv, Nabi Nuh alaihissalam membuka semua pintu bahtera dan mulai turun. Kepada informasi Val, itulah mengapa ranting pohon oliv dipakai sebagai lambang perdamaian sampai sekarang ini. Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat yang bersamamu. Sedangkan umat-umat yang kami beri kesenangan di dalam kehidupan dunia, nanti mereka akan kami timpa azab kami yang pedih. Allah selamatkan orang yang beriman, termasuk hewan-hewan yang berada di dalam bahtera, dan Allah wafatkan semua manusia termasuk hewan-hewan yang ada di bumi. Dari sinilah kehidupan terulang kembali. Seperti awal kehidupan Nabi Adam alaihissalam dahulu. Diawali oleh 2 orang, kemudian menjadi banyak. Sekarang kehidupan dimulai oleh Nuh alaihissalam beserta 80 pengikutnya. Perbedaan dengan Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Adam alaihissalam sewaktu memulai kehidupan di bumi, hewan-hewan sudah ada di permukaan bumi. Sedangkan Nuh alaihissalam memulai kehidupannya, hewannya hanya berjumlah 2 setiap jenisnya, jantan dan betina. Di antara 80 pengikut Nabi Nuh alaihissalam, 3 di antaranya adalah anak kandung Nabi Nuh alaihissalam. Dari 3 orang itulah Allah izinkan mereka mempunyai keturunan. Sedangkan pengikut yang lain Allah mandulkan sehingga mereka tidak mempunyai keturunan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah Adam kedua. Karena dari anak-anak Nabi Nuh lah manusia ini berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh alaihissalam yang pertama bernama Sam, kulitnya putih, dan dari sinilah keturunan Arab dan Bani Israel. Yang kedua adalah Ham, kulitnya gelap. Dari keturunan Ham lah orang-orang Afrika berkembang. Anak yang ketiga bernama Yafid,
Yafits berkulit putih agak kemerah-merahan. Dari Yafitslah air bangsa-bangsa Eropa. Kisah 3 anak Nabi Nuh alaihissalam berasal dari riwayat yang lemah. Kita boleh mempercayainya, juga boleh mengabaikannya. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nabi Nuh alaihissalam hidup selama 350 tahun sejak terjadinya banjir. Usia Nabi Nuh alaihissalam dari lahir hingga wafat sekitar 1400 tahun. Ada yang mengatakan 1200 tahun. Ada juga yang mengatakan 1300 tahun. Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu pastinya berapakah usia Nabi Nuh alaihissalam sebenarnya. Jika kita hitung-hitung sejak lahir hingga hingga dewasa dan sampai menerima wahyu, usianya 40 tahun. Dakwahnya selama 950 tahun. Pembuatan bahtera selama 100 tahun. Kehidupan setelah banjir 350 tahun. Jumlahnya menjadi 1440 tahun. Sekali lagi, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Setelah terjadinya banjir, kehidupan manusia mulai berpencar ke seluruh bumi. Yang tadinya hidup dalam satu wilayah, perlahan-lahan sebagian dari mereka mencari daerah baru. Dari sinilah mulai terjadinya perubahan-perubahan bahasa, dan dari sinilah mulai terjadinya perbedaan-perbedaan suku dan perbedaan bangsa. Sejak Allah selamatkan, Nabi Nuh alaihissalam menjadi hamba yang lebih bertakwa. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam berpuasa setiap hari sepanjang tahun kecuali pada hari raya. Setelah 350 tahun sejak terjadinya banjir, Allah mewafatkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikuburkan di Tarak Nuh, Lebanon. Tetapi tempat itu bukan suatu kepastian, karena ada juga yang menyebutkan Nabi Nuh dikuburkan di Cizre, Turki. Ada juga yang menyebutkan dia dikuburkan di Keraku, India. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu kepastiannya. Bukan Nabi Nuh alaihissalam saja yang kuburannya bukan satu kepastian. Kuburan nabi-nabi lain pun tidak ada yang pasti. Satu-satunya nabi yang kuburnya sudah pasti adalah Nabi Muhammad SAW. 100% dikuburkan di Madinah. Sejak itu, kehidupan manusia terus berlanjut. Manusia semakin ramai, semakin banyak perkampungan-perkampungan, kota-kota, semakin banyak ragam bahasa yang digunakan, semakin banyak suku-suku dan bangsa-bangsa. Setelah Nabi Nuh alaihissalam, Allah akan mengutus Nabi Hud alaihissalam. Ia berasal dari kaum Ad. Kotanya adalah kota Iram. Mengenai Nabi Hud alaihissalam kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Bapak cukupkan sampai di sini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mohon maaf jika ada perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله يدعو إلى دار السلام